Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Nurwaningsih dari kelas PI 1C dengan NIM 43040210110. Di sini saya akan menjelaskan apa itu akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf memiliki artian yaitu perangai, tabiat, dan agama. Sedangkan artian menurut yang lainnya yaitu etika yang menjadi pilihan dan harus Anda lakukan. Sedangkan tasawuf menurut istilah sendiri merupakan ilmu tentang ajaran agama kepada manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf menurut istilah. Pengertian tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Konsep pendidikan tasawuf yang terkenal adalah barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Lalu secara singkat, pengertian akhlak tasawuf merupakan perbuatan yang umat muslim lakukan dengan tujuan hal yang baik. Ada dalil dan hadis yang mendasari adanya hal tersebut. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 54 sudah tertulis secara rinci dan jelas. Lalu bagaimana cara kita mengaplikasikan akhlak tasawuf dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu menjadikan zuhud terhadap kemewahan dunia sebagai prinsip hidupnya. Yang kedua yaitu menjalankan perintah Allah sepenuhnya dan menjauhi larangannya sepenuhnya, dengan perasaan takut dan bersedih apabila amalannya tidak diterima, dan secara bersamaan mengharap ampunan dan ridho Allah. Lalu yang ketiga yaitu menjadikan dunia sebagai tempat beramal saja, bukan tujuan akhir. Dan yang keempat yaitu menerima ketentuan Allah dengan ikhlas. Selanjutnya kita akan bahas tentang kontekstualisasi akhlak tasawuf di dunia modern, seperti contohnya yaitu zuhud dan qanaah. Zuhud di era modern berarti kita harus bisa menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Kita tetap bekerja keras sesuai dengan profesi masing-masing, asalkan tidak sampai pada level mencintai dunia. Dan yang kedua yaitu qanaah. Qanaah merupakan salah satu dari nilai-nilai tasawuf yang juga begitu penting dalam mengaplikasikannya. Dalam keseharian, kita terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Lalu, yang akan kita bahas kedua yaitu mahabbah. Mahabbah dalam bahasa Arab adalah cinta atau hub, dari akar kata habba yahubbi hubban, berarti mencintai atau dicintai. Mahabbah adalah cinta yang tulus kepada Tuhan yang suci dan tanpa syarat. Tahapan menumbuhkan cinta kepada Allah yaitu ikhlas, perenungan, pelatihan spiritual, interaksi diri terhadap kematian, sehingga tahap cinta adalah tahap yang paling tinggi. Syekh Nawawi dalam kitab yang dituliskannya menyampaikan sebagian ulama berkata, cinta kepada Allah memiliki 10 arti bila dilihat dari segi seseorang hamba yang mencintainya. Yang pertama, hamba meyakini sesungguhnya Allah adalah Maha yang wajib dipuji dari sudut manapun. Yang kedua, hamba meyakini Allah adalah zat yang berbuat baik kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, hamba meyakini perbuatan baik Allah kepadanya tidak dapat dibandingkan dengan ucapannya atau perbuatan baiknya meskipun sempurna dan banyak. Yang keempat, hamba meyakini hukum-hukum Allah dan tuntutan-tuntutannya itu sedikit baginya. Kelima, dalam setiap waktu, hamba selalu merasa takut jika berpaling dari Allah. Yang keenam, hamba melihat dalam setiap keadaan dan pikirannya selalu membutuhkan Allah dan tidak bisa merasa tidak butuh Allah. Yang ketujuh, hamba selalu menyebut atau berzikir Allah dengan zikir yang terbaik sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Yang kedelapan, hamba sangat senang melaksanakan ibadah-ibadah fardunya dan senang mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah sunnah sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Kesembilan,
Hamba merasa senang jika mendengar orang lain sedang memuji Allah dan beribadah kepadanya, serta senang melihat orang lain berjuang di jalannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yang ke-10, jika hamba mendengar orang lain berzikir Allah, maka dia akan menolongnya. Lalu, yang akan kita bahas yang terakhir yaitu bagaimana sih mengaplikasikan Law of Attraction dalam kekuatan doa. The Law of Attraction adalah pendapat bahwa segala sesuatu adalah energi. Semua benda yang pernah dilihat manusia ataupun belum terbuat dari bahan yang sama yaitu energi. Ketika kita melihat tangan kita yang tampak padat, air mengalir, dan hamparan benda langit yang memenuhi semesta, maka sebenarnya kita sedang melihat hal yang sama yaitu energi. Bagaimana cara kita mengaplikasikan the law of attraction itu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu dengan cara kita percaya. Ketika kita percaya, kita yakin bahwa harapan atau doa kita tidak didengar dan diperkenankan olehnya, maka hati kita akan menjadi gundah dan resah, sehingga menghambat kerja hukum tarik-menarik. Karena itu yang diperlukan adalah keyakinan bahwa doa kita didengar dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, yang kedua yaitu dengan cara kita tawakal. Dalam hal seperti ini, berperasaan baik adalah hasil dari sikap berserah diri, menyerahkan segala keputusan kepada Allah. Allah lebih tahu mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita, maka berserah dirilah kepada Allah. Lalu yang ketiga yaitu dengan cara kita bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sedekah berderma memberikan uang akan mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup kita. Ketika kita bermurah hati dengan uang dan berperasaan senang untuk berbagi dengan orang lain, sebenarnya kita berkata dalam benak seperti, saya kan masih punya banyak uang. Nah, itulah kuncinya, dan kita akan menarik lagi banyak lagi dari semesta. Kapan waktunya doa kita dikabulkan? Sesungguhnya alam semesta merupakan semacam buffering, tempat segala harapan dan permintaan kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.